Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Alia Zahra ingin menjelaskan tentang penyebaran Islam di negara Aljazair. Nah, yang pertama itu faktor perkembangan Islam di negara Aljazair, yaitu yang pertama Islam menjadi identitas rakyat dan penyatu bangsa. Yang kedua, para ulama aktif berdakwah dan mendirikan sekolah Islam. Yang ketiga, gerakan pembaharuan yang menghidupkan kembali ajaran Islam. Yang keempat, dukungan pemerintahan setelah merdeka. Yang kelima, media modern membantu menyebarkan dakwah. Nah, kemudian faktor kemunduran Islam di negara Aljazair itu yang pertama, pengaruh gaya hidup modern yang jauh dari ajaran agama Islam. Yang kedua, peperangan Prancis sehingga tidak boleh menggunakan bahasa Arab dan mendirikan sekolah Islam. Dan yang ketiga itu peperangan di dalam negeri sehingga para ulama meninggal dunia. Saya akan menjelaskan penyebaran perkembangan Islam di negara Aljazair. Pertama tuh di bagian barat Aljazair, yaitu di kota Mascara. Kemudian menyebar ke kota Tlemcen, Mostaganem, dan Oran pada abad ke-19 melalui jihad dan dakwah. Kemudian membangun masjid, pemerintahan Islam, madrasah, dan pengadilan syariah. Kemudian dari Oran menyebar ke bagian Algiers. Algiers itu bagian ibu kota Aljazair pada akhir abad ke-19 Masehi sampai awal 20 Masehi. Melalui khutbah ulama dan membangun sekolah Islam, masjid, dan pengajian modern. Nah, dari kota Algiers menyebar ke kota Konstantin melalui perdagangan, media cetak tuh seperti majalah dan koran, dan pendidikan modern, membangun pengajian tempat itu lupa banget. Kemudian membangun pendidikan Al-Quran terbesar. Nah, dari kota Konstantin menyebar ke seluruh Aljazair pada abad ke-20, tepatnya itu pada tahun 1954 sampai 1962, melalui Islam menjadi identitas nasional melawan Prancis. Kemudian membangun sekolah bawah tanah dan organisasi bernuansa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Faizal Sabila dari kelas 12-8 dari kelompok 12. Kami memilih salah satu tokoh yang berkaitan dengan wilayah Aljazair, Afrika Utara, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, saya akan menjelaskan biografi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir di Jailan atau Gilan, sebuah wilayah kuno di Persia yang saat ini berada dalam wilayah Iran pada malam pertama bulan suci Ramadan atau 1 Ramadan tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Beliau wafat di Baghdad, Irak pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di sana. Tempat tinggal dan pendidikan beliau masa kecilnya dihabiskan di Jailan, tempat kelahirannya. Pada usia 18 tahun, beliau memulai perjalanan untuk menuntut ilmu ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Di Baghdad, beliau menempuh pendidikan tinggi dan belajar kepada banyak ulama terkemuka pada masanya, termasuk dalam bidang fikih, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau menetap di Baghdad menjadi seorang guru, berdakwah, dan pemimpin spiritual yang sangat dihormati hingga akhir hayatnya. Ajaran dan tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal sebagai tarekat Qadiriyah menyebarluaskan ke seluruh dunia Islam termasuk Afrika Utara dan Aljazair. Pengaruh spiritualnya sangat besar di wilayah tersebut yang menginspirasikan tokoh bagi Amir Abdul Qadir Al-Jazairi
yang dimana berperan penting dan berperan besar dalam penyebaran Islam di daerah Aljazair. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri tidak secara fisik melakukan perjalanan dakwah di Aljazair. Beliau mengajar dan berdakwah di Baghdad, Irak. Hubungan beliau dengan Aljazair dan Afrika Utara adalah melalui penyebaran ajaran dan tarekat Qadariyah oleh para murid, keturunan, dan pengikutnya. Salah satunya itu Emil Abdel Qadir atau disebut Abdul Al-Qadir Al-Jazairi. Tarekat ini menjadi salah satu tarekat sufi tertua dan paling berpengaruh yang dianut secara luas di wilayah tersebut, yang bisa membuat masyarakat itu meresapi kehidupan sosial dan budaya masyarakat di sana. Jasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berpusat pada pembaruan pemikiran Islam dengan mendamaikan dimensi mistis atau disebut tasawuf dengan tuntutan hukum Islam, syariat yang bijaksana, serta perbaikan akhlak. Ada jasa lainnya itu yang pertama pembaruan spiritual. Beliau juga dijuluki Muhyiddin atau penghidupkan peranan dalam agama Islam karena perannya dalam mereformasikan bidang pendidikan dan spiritual. Kedua itu ada penulisan karya ilmiah. Karya ilmiahnya itu seperti tafsir Al-Jalani, Al-Ghunyah, dan Futur Al-Ghaib menjadi rujukan penting dalam akidah, fikih, dan tasawuf. Yang ketiga itu ada mengislamkan banyak ribuan orang. Reputasinya dia sebagai pengkhotbah dan guru yang hebat menarik banyak murid dari seluruh dunia, dan beliau dikatakan telah mengkonfirmasikan banyak orang non-muslim menjadi Islam. Terus metode dakwah dia itu yang pertama itu ada pengajaran komprehensif atau beliau itu mengajar berbagai disiplin ilmu mulai dari akidah, fikihnya itu mazhab Hanbali hingga tasawuf di madrasah dan majelisnya di Baghdad. Terus yang kedua itu metodenya itu ada kombinasi syariat dan tasawuf. Metodenya ini menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran, sunnah sebagai landasan utama, sementara tasawuf berfungsi sebagai dimensi batin untuk memperbaiki diri. Terus keempat itu ada keteladanan dan karismanya. Dari situ kepribadiannya yang kuat, pengetahuannya yang luas, menarik banyak orang untuk mendengarkan ajarannya gitu kan. Terus ada peranan beliau ini sebagai ulama besar, pembaru agama, dan pendiri tarekat sufi Qadiriyah. Melalui tarekat ini ajarannya tentang zikir dan akhlak mulia tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Afrika Utara, India, Asia Tenggara, yang membentuk jaringan kolektif umat Islam. Terus yang terakhir itu nilai keteladanan apa sih yang bisa kita ambil dari beliau. Jadi yang bisa kita ambil itu adalah keseimbangan ilmu beliau yang menyeimbangkan antara syariat, ilmu lahiriah, dan tasawuf, yaitu ilmu batiniyah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua itu integritas dan kejujuran beliau. Beliau itu dikenal dengan sikap tunduk dan rendah hati dia, meskipun mendapat gelar raja para wali, dia tetap rendah hati gitu. Terus ketiga itu semangat reformasi beliau, yaitu beliau memiliki semangat untuk memperbaiki kondisi umat melalui pendidikan dan pengajarannya yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnahnya. Mungkin cukup sekian paparan dari saya dan teman saya Revina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.